Akul walidain, yakni orang yang durhaka kepada orang tua. Subhanallah, dalam sebuah ayat Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berpesan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, ada dua titah yang amat penting di muka bumi untuk para manusia ini. Yang pertama, jangan sekali-kali kecuali menyembah kepada Allah. Dan titah yang kedua yang amat penting ini, berbuat baik kepada orang tua. Sebuah hadis juga dikatakan, ridallah firlida walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, kata Nabi. Ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua. Begitu juga murka Allah bergantung kepada murka kedua orang tua. Subhanallah, penting sekali menjaga hubungan baik kepada orang tua kita. Bahkan ridhonya Allah pun bergantung kepada ridho kedua orang tua. Ada sebuah kisah dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat Al-Qomah. Beliau adalah orang sahabat yang taat, rajin beribadah. Namun ketika wafatnya sulit membaca kalimat la ilaha illallah. Ternyata setelah didatangi oleh Rasul, ya, ditalkin lagi, diajarkan lagi kalimat syahadat, tidak mampu, ya, karena ada perintah Rasul juga, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan di muka bumi ini sebelum napas kita tercabut mampu mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Makanya orang muslim terhadap orang muslim lain ketika menjenguk sakaratul maut, ajarkan, ya, paling tidak kalimat Allah, Allah, Allah. Lalu kemudian Al-Qomah tersebut tidak mampu sehingga Nabi menyuruh sahabatnya, ya, agar dikatakan apakah dia masih punya orang tua. Masih, ternyata seorang ibunda. Lalu Rasul datang kepada ibunya Al-Qomah. Ternyata dia punya kebencian, punya rasa yang belum ridho terhadap Al-Qomah. Padahal beliau adalah sahabat Rasul yang rajin beribadah. Namun ketika mau wafat dia tidak mampu mengatakan kalimat thayyibah. Lalu Nabi kemudian mengatakan kepada ibunda Al-Qomah untuk memberikan ampunan. Setelah berbincang-bincang jauh, akhirnya belum juga memberikan ampunan. Lalu Rasul mengutus pada sahabatnya, kumpulkan kayu bakar, lebih baik kita bakar saja ini. Subhanallah, ini yang dikenal dengan sunnah hamiyah, Bapak Ibu, ya. Jadi sunnah itu adalah fi'liyah, ada qauliyah, ada sunnah taqririyah, ada juga sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu maksudnya Rasul hanya bersengaja tapi tidak melakukan, namanya sunnah hamiyah. Nah, setelah itu kemudian Nabi mengunjungi ibu Al-Qomah lagi untuk yang kesekian kalinya. Lalu Nabi mengatakan, setelah itu disampaikan oleh Rasul, lalu ibu Al-Qomah tersebut memberikan maaf, memberikan ampunan kepada Al-Qomah. Setelah itu baru kemudian ketika ibunda beliau memberikan maaf, memberikan ampunan, lalu kemudian diajarkan oleh sahabat yang lain yang menjenguk Al-Qomah untuk menyebutkan kalimatul thayyibah la ilaha illallah, mampu ternyata. Subhanallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian baru tercabut. Subhanallah, husnul khotimah. Inilah kemudian Nabi pernah mengatakan yang tadi saya sampaikan, man qala akhiru kalamihi la ilaha
Allah dakhalal jannah. Begitu dahsyatnya ridho orang tua, Bapak Ibu sekalian. Yang masih ada orang tua, tolong jaga baik-baik. Jaga hubungan baik kita pada orang tua kita. Ya. Cari ridho mereka, cari berkah mereka. Ya. Bikinlah senyum mereka para orang tua kita. Karena itulah sumber keberkahan kita.